Ditanya ini jawabannya 2 alat bukti. Ditanya itu jawabannya 2 alat bukti. Jadi tidak berkembang. Dia setiap kali ditanya, dia selalu lari kepada 2 alat bukti, 2 alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Seperti itu. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kalau deliknya misalkan delik yang ada laporan terlebih dahulu dan seterusnya, maka biasanya melalui pemanggilan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin Yang Mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan, jadi mohon maaf ahli dijelaskan saja karena saya catat. Terima kasih ahli sudah hadir sidangan, jangan kapok. Yo, Mamang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, juga ada Bang Abu yang bobo tuh, ada Pak Kun juga, 2 tepi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Siapa yang tadi emosi jiwa saat menonton sidang pra-peradilan keempat Peggy Setiawan ya, di saat momen Bapak atau tim hukum Polda Jabar mendatangkan saksi atau mendatangkan ahli ya untuk ia bersaksi gitu, ibaratnya menjelaskan atau menginformasikan atau menjawab pertanyaan di depan persidangan itu. Yes. Banyak banget isi komenan netizen emosi jiwa ya, karena sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, nih mohon maaf kalau salah ya, itu tidak dijawab dengan dengan statement ini di luar pra peradilan. Saya tidak mau menjawab. Ini di luar pra peradilan. Saya mau menjawab. Saya tidak mau menjawab. Aku sejujurnya juga bingung ya. Nggak tahu emang maksudnya ahli yang didatangkan bisa memutuskan seperti itu gitu. Kok jadi kayak hakim? Nggak mau jawab. Ini di luar pertandingan. Dia ahli datengin. Soalnya kalau mengacu sama ahli yang kemarin, yang ternyata ahli juga di Polda Metro Jaya. Itu mau nanya apa, ayo gue jawab sepengetahuan gue, sesuai keilmuan gue jawab gitu. Makanya di awal tuh kalau kita mengacu sama yang kemarin seolah kayak wah ini jawaban-jawabannya menyudutkan pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan nih gitu. Tapi begitu ditanya dengan sebuah case-nya gimana menurut ahli itu kan, dia jawab kalau yang ini banyak gak maunya. Kalau yang tadi menurut netizen makanya pada emosi. Kita kasih momen-momennya nih meluncur. Nih ya, momen-momen wadidaw sidang pra-peradilan keempat Peggy Setiawan. Ini Mama mau buka sama statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan setelah selesai sidang ya. Nih ceki-ceki wow. Apa pertanyaannya? Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini begitu kita melontarkan pertanyaan dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan menilai, mohon maaf ini pertanyaan pra peradilan, ini pertanyaan pokok perkara, jawab saja ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra peradilan, biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra peradilan. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada 2 alat bukti. Ditanya ini jawabannya 2 alat bukti, ditanya itu jawabannya 2 alat bukti. Jadi tidak berkembang ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana 2 alat bukti. Kan itu ya. Pihak kuasa hukum juga tadi ada sempat mencatat begitu statement dari saksi ahli yang dihadirkan. Nah, bagaimana? Bagian apa yang kemudian ini menjanggal di statement selanjutnya? Karena kita itu kan
ini adalah kesaksian ahli itu adalah ilmu buat kita. Makanya kita menanyakan apapun biar kita tahu sebenarnya pendapat ahli itu seperti apa. Karena memang dia kan ahli pidana dan ahli hukum acara pidana, berarti dia kan tahu segalanya. Makanya kita tanyakan apa yang berhubungan dengan KUHP dan dengan KUHAP agar kita pun mendapatkan ilmu. Makanya apapun yang dia katakan saya catat. Seperti tadi dia bilang kan kalau keadaan mendesak itu atau tertangkap tangan tidak perlu ada pemanggilan terhadap si terduga atau yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika ada laporan itu harus dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu tidak dilakukan karena kan ada laporan Rudiana, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Makanya apakah menurut ahli itu penetapan tersangkanya sah atau tidak? Tapi ahli malah mengatakan saya tidak mengatakan itu, saya mencatatnya loh gitu. Seperti itu. Makanya kita kecewa semua yang dia katakan itu saya catat, tapi dia selalu mengatakan itu sudah dijawab, itu sudah dijawab. Itu kan seperti itu kan bukan ahli. Kalau ahli itu ya jawab saja karena kita pun mendapatkan ilmu dari jawaban dia. Dan ujung-ujungnya selalu menjawab tergantung kepada dua alat bukti. Bagaimana ilmu tentang KUHAP dan KUHP ini bisa kita dapatkan dari seorang ahli kalau dia selalu jawabannya seperti itu. Ini kan kita ini mempertanyakan ke ahli itu untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang ya tentang perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Demikian. Jadi begini. Ini pecah. Teman-teman. Ini ahli tadi menurut kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke-1. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Seperti itu. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih. Ini gara-gara prapet tadi ya, atau sidang pra-peradilan tadi, itu ahlinya dirujak netizen. Ya tim kuasa hukum Peggy emosi, tapi yang untung teh botol sosro di-mention. Iya saat jutaan warga menatap gitu, wah iya ya, apapun makanan itu betul sama kayak ahli. Kalau menurut dari Bang Nicholas Kilikili, apapun pertanyaan jawabannya dua alat bukti. Kalau mungkin satu people tadi nonton juga pasti, aduh gemes. Jadi jawabannya dua alat bukti juga. Ada jawaban lain yang cuman memang benar, aku akuin aja. Kayak tadi aku nonton banyak jawaban yang keluar. Ya tergantung dua alat bukti, ya memang harus ada dua alat bukti. Ya memang kalau sudah dua alat bukti gitu. Tuluy. Kalau aku tadi fokus ke yang ini loh Mang, yang katanya apa? Ya kan tadi itu sudah ditanyakan yang gitu-gitu kan. Oke. Itu kan aku mau ngambil yang agak jauhan contohnya ya. Waktu kasusnya Jessica deh gitu. Waktu Dokter Jaya kan ditanya tuh beberapa kali kan pertanyaan yang sama. Tapi dia enggak yang itu kan saya sudah jawab tadi, enggak gitu. Tapi lebih jawab ya sesuai perkataan saya tadi, dijelasin lagi gitu. Tapi yang menariknya Bu Yanti yang sejauh ini kita lihat waktu mengawal kasus Peggy ya sebagai tim kuasa hukum Peggy, ini Bu Yanti kan tampak kalemnya di saat ini doang nih, dia menggebu-gebu dan memang ada nih tadi aku cross check dan memang benar. Jadi tuh nanti kita play juga ya nih materi-materinya di saat mulai persidangan sempat ditanyain sama hakim syarat-syarat menjadi tersangka, nah dijelaskan. Untungnya dicatat sama Ibu Yanti. Nah ditanyain lagi, enggak, saya nggak pernah berpendapat seperti itu. Wah itu rame juga nih, ini meluncur dulu deh. Nih ya. Yes. Ini yang saat ditanya oleh hakimnya baru mulai banget nih ya. Kalau dari Kompas TV breaking news dari 1 jam 40 menit 55 detik nih di menitnya time kota ceki-ceki Bapak. Play. Seseorang dianggap sebagai pelaku ya. Pelaku tapi tidak jelas keberadaannya sehingga ditetapkan menjadi DPO. Betul yang mulia. Syarat untuk ditetapkan jadi DPO itu gimana?
Mohon izin yang mulia, syarat untuk didapatkan dari DPO itu dari DPO-nya yang mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Bicara terus Pak Hakim. Ya, tentu kan sebelum sampai ke tahapan tersebut yang mulia, maka pasti seseorang yang DPO ini adalah tidak berada dalam kekuasaan si penyidik. Sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi DPO itu tentu syarat-syaratnya adalah harus dipenuhi. Nah tentu syarat yang tadi saya sampaikan yang mulia, karena pasti seseorang ditetapkan sebagai DPO itu kan pasti dia bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga apakah terkait dengan DPO yang telah ditetapkan itu perlu ada syarat untuk adanya pemanggilan atau tidak? Dalam praktek yang mulia kan bisa saja ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kan ketika seorang melakukan satu tindak pidana, ya kemudian dia ditangkap tangan kan tidak perlu ada pemanggilan. Nah, yang tidak tertangkap tangan. Nah, yang tidak tertangkap tangan tentu berbeda juga dalam prosesnya. Tentu kalau memang tidak tertangkap tangan, deliknya apa yang mulia? Kalau deliknya misalkan delik yang ada laporan terlebih dahulu dan seterusnya, maka biasanya melalui pemanggilan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Pemanggilan yang sah ya, yang tidak tertangkap tangan seperti itu. Berapa kali pemanggilan yang sah itu? Tentu minimal 2 kali yang mulia. Kali. Diatur di mana itu? Izin di KUHP ada yang mulia, pemanggilan yang sah. KUHP ada lagi? Ada tentu di peraturan-peraturan teknis yang lainnya yang mulia. Di Perkap, kemudian di peraturan Jaksa Agung juga ada dan yang lainnya. Oke. Ada kan dijelasin kan? Iya kan, yang walaupun agak diputar dulu padahal tinggal jawab iya. Kalau yang tertangkap tangan kan langsung diambil gitu, berarti tertangkap. Kalau yang nggak tertangkap tangan ya harus ada pemanggilan dulu gitu kan. Sebenarnya kan itu kan cuman ya memang dielaborasinya terlalu muter menurutku ya. Tapi ini ada nih. Ada. Di time code 1 jam 45 detik 29 tuh, tinggal dimundurin 45 dikit. menit. 45 menit 29 detik tinggal dimundurin dikit. Nah, kita ke Bu Yanti nih meluncur. Just. Nih ya. Yes. Masih di video yang sama, time code di 2 jam 55 detik, 55 menit 48 detik, kurang lebih 1 jam break kemudian kan ya. 1 jam kemudian ini ditanyain sama Ibu Yanti, ceki-ceki wow. Play. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Oke. Yang mulia. Ulang lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita. Silakan. Ya. Nah. Ini. Tapi keren Pak Hakim ya, udah dijelasin lagi aja ya. Iya. Kadang-kadang kita lupa. Ya Pak Hakim pasti langsung enggak karena dia sendiri yang nanya tadi di time code yang tadi kan. Dan kita play dia sendiri yang nanya. Dijawab begitu, sejam kemudian ditanya lagi. Iya, ditanya lagi. Dengan statement kamu yang tadi ngomong saat ditanya hakim gitu. Gimana jawabannya atas pertanyaan ABCD ini gitu. Emang tadi saya ngomong gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Baik yang mulia, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya
kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Jangan berisiknya, ini suaranya feedback nih. Lanjutkan ahli silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan Yang Mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tindak pidana, tadi saya mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu delneming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang tadi disampaikan oleh baik itu oleh Yang Mulia, oleh termohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari penyidik. Penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari, menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Yang ingin saya tanyakan, sah tidak penetapan tersangkanya seperti itu ahli? Kalau tidak ada pemanggilan atas dasar adanya laporan. Baik, mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan apa yang ada di dalam KUHP dan juga putusan MK itu, selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Gak dijawab Nyoh, perihal sah enggaknya soal sebelum ada pemanggilan, padahal ini case-nya laporan bukan tertangkap tangan. Iya. Balik lagi 2 alat bukti. Iya. Iya. Mohon maaf gitu. Ini aku crop aja, kalau enggak kelihatan tuh isi chat-chatan komenan netizen yang pada emosi semua. Ya mohon maaf juga gitu kalau netizen yang akhirnya menyetujui statement kuasa hukum setelah sidang ini yang menyatakan bahwa sepertinya sudah dikasih zona aja nih pertanyaan yang gue jawab nih, gue nggak mau menjurus ke arah sana gitu. Kalau yang kemarin kan siapa namanya, mohon maaf ya jadi dibanding-bandingin ya. Kemarin tuh kan ahli yang kemarin tuh mau itu pertanyaan nanti jawabannya merugikan tim Peggy Setiawan atau menguntungkan, dia menjawab aja gitu kan. Si Bapak Selo kemarin itu yang ternyata adalah ahli di Polda Metro Jaya juga. Tolonglah. Terus kalau tadi yang aku tangkap juga kayaknya rada-rada apa ya, kan ini kan yang ditanyain sama Ibu Yanti tuh kan secara general gitu ya Mang ya. Oh kalau mau ditetapkan DPO jadi DPO tuh harus ada pemanggilan loh gitu kan, secara in general gitu. Cuman jawaban Bapak ahli ini kayak mengarahkan ya, tapi kan kalau misalnya udah ada kasus yang sebelumnya sudah ada yang tertangkap ya berarti kan nggak harus ada pemeriksaan dulu gitu. Jadi kayak lebih ke lo kan ini yang ditanyakan sesuai SOP-nya kayak gimana gitu kan. Kenapa langsung jurus ke yang ini gitu. Dan jangan lupa 2 alat bukti. Iya. Oke. Nih ya, ada yang menarik lagi kita kasih nextnya. Cus. Ini ya. Yes. Ini juga saat ada tanya jawab juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan ahli. Yang menarik ada sedikit di tengah tuh disisipin kata-kata sama Pak Hakim nih, ciki-ciki wow. Play. Pertanyaannya, apakah yang menghilangkan 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice? Mohon untuk dijawab ahli. Ahli itu terkait dengan pra peradilan atau enggak? Itu tidak masuk dalam lingkup pra peradilan Yang Mulia. Menurut ahli seperti itu. Yang saudara tanyakan tidak masuk dalam lingkup pra peradilan. Mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli.
Mohon izin yang mulia, saya sudah menjawab dan saya sampaikan, saya hadir di sini, saya independen, saya tadi juga disumpah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu. Jadi mohon ahli tidak berasumsi seperti itu. Ya, sudah, jangan di. Sebentar. Tadi jawabannya sudah seperti itu. Pokoknya, makanya kalau saya itu biasanya kalau saya bertanya misalnya ke ahli, kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya. Tiba-tiba tidak cocok dengan apa yang di hati saya tidak salah itu ahli. Enggak, biarkan. Kalau saya mengatakan salah itu berarti saya berpihak. Enggak. Kalau Baik, kita salah, tandai kesalahannya. Ahli ini salah nih, poin ini, tandai, diulas oleh saudara. Baik, cukup yang mulia, terima kasih banyak. Jadi aku tangkep Bapak Hakim Eman ini kayak mau ngasih tahu, iya biarpun mau ngebohong atau ngakal-ngakalin atau diputerin doang, nggak mau dijawab sekaligus. Sebenarnya pertanyaan yang gue tanya gue tahu jawabannya, cuman kan dalam case ini pra-peradilan ini kan kemarin di 2 hari lalu gitu, Bapak Hakim Eman ini ngomong ya di peradilan itu hakim tuh pasif, jadi nggak bisa terlalu nge-push atau memaksa gitu. Jadi ya udah kayak gue tahu, gue tandain aja gitu, tandain nanti diulas itu. Jadi jangan kira hakim nggak tahu. Iya. Jadi kayak cuma karena memang di peradilan harus pasif ya udah gitu, ya udah biarin aja gitu, nanti tinggal tandain di ulasannya, dibahas di kesimpulan. Iya. Tapi sumpah hari ini emosi, semuanya netizen emosi, tolonglah Yang penting nyo. 2 alat bukti. 2 alat bukti, yang penting tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Just. Nih ya. Yes. Yang menarik ada closing statement dari Bapak Hakim saat ahli sudah selesai gitu kan. Terima kasih ahli, jangan kapok ya. Jangan kapok. Kenapa? Ceki wow. Play. Ya. Oke, terima kasih ahli. Sudah hadir. Jangan kapok. Terima kasih, mangga. Oke, mangga, silakan, hati-hati. Ya. Silakan dikasih jalan, ahli mau lewat keluar. Jangan. Apa ya yang dimaksud jangan kapok? Apakah mungkin Bapak Hakim itu menganggap Bapak ahli ini kaget gitu dengan atmosfernya. Kan ini kan memang jadi kasus nasional, disorot juga sama ya semua media, sama netizen Indonesia gitu, dan tadi bisa kita dengar juga banyak sorakan dari para penontonnya gitu. Iya, mungkin takutnya ahli terkejut loh, kok atmosfernya seketat ini ya, makanya dibilangnya jangan kapok ya. Jangan kapok kalau jadi ahli di sidang yang lagi disorot sama para netizen gitu. Iya. Pesan terakhirnya jangan kapok ya, tolonglah. Terus kalau aku lebih ke ini Bang, tadi kan dari pengacaranya Peggy gitu kan, kayak seakan-akan ahli ini kayak udah di set nih omongannya gitu kan, seakan-akan gitu kan. Oh, menurut statement pengacara Peggy yang tadi waktu pertama kita play gitu. Iya, itu kalau bener aku jadi kasihan loh sama ahlinya loh. Karena ya istilahnya ya dia yang di depan nih gitu, dia yang ngetengin gitu kan, jadi kayak nama dia yang jelek jadinya gitu gak sih? Betul. Karena di TikTok itu kalau nggak salah aku udah save ya. Ya sudah jadi bulan-bulan netizen muncul nih. Just. Nih ya. Yes. 3 jam yang lalu udah ada yang bikin. Jedak-jeduk versi ahli. Aduh tolonglah. Diposting sama akun TikTok Alan John Palipan, bunga trotoar. Mohon izin yang mulia, saya belum siap dirujak netizen yang mulia. Ceki bawa. Play. Udah dibikinin beginian. Ya. Ya mungkin ini apa ya? Ya kan nggak bisa menyampaikan ungkapan kayak kekesalan gitu kali ya. Ya terlepas salah atau enggak gitu saat memberikan keterangan sebagai ahli. Tapi ya kalau kita lihat chat-chatnya netizen banyak yang kecewa, akhirnya dibikin jedak-jeduk slownya. Ya inilah ungkapan netizen dengan kreativitasnya gimana nih, gue kayak mengungkapkan rasa
nggak puas nih, Kekecewaannya kekecewaan ya. nih seperti ini. Dan komen-komennya monggo dibaca sendiri. Dari Taurus, mohon izin yang mulia saya dikejar-kejar pinjol, tolonglah. Mohon izin yang mulia, mohon izin karena selain 2 alat bukti, mohon izin yang mulia juga banyak diucapkan gitu. Aduh emosi jiwa para netizen. Sabar netizen, jangan emosi, tenang. Jadi ya inilah kekecewaan netizen ditambah dengan yang tadi kamu bilang itu yang kita play di video pertama, bumbu-bumbu gitu kan. Kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ada tadi mention soal keberpihakan, ada pesan sponsor segala macam. Wah makin panas kan netizen. Seakan-akan ya, maksudnya seakan-akan. Yang sebenarnya mah kalau menurut aku sebenarnya cara dia menjawab tadi ya mungkin kalau di pra-peradilan sepertinya sah-sah aja dengan cara kayak gitu, agak-agak semi defensif gitu ya. Buktinya Bapak Hakim juga ya oke memperbolehkan cara seperti itu gitu. Mungkin agak defensif. Jadi dengan itu saya nggak bisa jawab, saya nggak mau gitu. Ya, tapi namanya netizen kalau udah ngamuk mau digulung, dirujak, tolonglah. Ya mungkin mengacu ke yang ahli yang kemarin didatengin gitu Mang, karena kan yang kemarin semuanya dijawab kok gitu. Jawab, yang gue tahu gue jawab. Mau merugikan kanan, merugikan kiri, yang gue tahu ini ya gue jawab nih. Gitu. Jadi mungkin ya karena acuannya udah yang ahli yang ada kemarin gitu, gitu dibandingin sama yang sekarang lo kok gini gitu. Ya sabar netizen, yang jelas tetap tenang netizen. Kita tunggu besok pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dan Senin pembacaan putusan. Anjir deg-degan sih, sumpah deg-degan. Kita ke next ya. Just Nio. Yes. Baru diungkap sama ibu siapa namanya? Ibu Kartini. Iya, Ibu Kartini, mamanya Peggy Setiawan. Ternyata yang mengambil foto cekrek-cekrek foto kondangan Peggy yang waktu dia dipunculin sebagai bukti apapun itulah namanya. Itu adalah Pak Budi. Pak Budi adalah saudaranya Ibu Kartini, di mana Pak Budi katanya polisi juga. Oh. Ya Allah. Nih, diposting sama konten kreator TikTok Indo Juara. Ada caption ternyata Pak Budi saudara Peggy lah yang menjadikan Peggy jadi katanya sih kalau kata konten kreator ini kambing hitam ya. Coba ciki-ciki Wow. Play. Saya, Bu, ada apa Bi? Itu Peggy kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu, kata saya. Ngomong ke majikan saya, pas kata majikan saya, kan Peggy lagi di Bandung, Bi lagi kerja katanya gitu. Iya, tahu nggak? Motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya enggak Bi? Enggak ada. Ada surat panggilannya enggak? Enggak ada kata saya. Nah kata ibu, udah biarin aja kalau enggak ada surat panggilan. Kalau enggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja, enggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan baru kita ke kantor polisi, kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ini, ada 3 hari ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari saudara saya kan polisi itu Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah, malam-malam ke rumah, namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada nggak? Peggy-nya nggak ada Mas, ke Bandung. Kenapa? Punya fotonya Peggy nggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas, kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak, hajatan adik saya nikah. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak, dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sampai si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu, ada KTP Peggy nggak Mbak? Kata Mas Budi, nggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya, kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto kakaknya. Udah terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak, ke situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu, katanya ini fotonya aja. Ini ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu, katanya gitu. Kata saya, Pak, ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah, kata saya gitu. Oh iya iya. Ya kata si Pak Oso aja, iya saya suruh nunjukin foto ini suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya katanya gitu. Kan jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke
ketua Cikonya, seandainya ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi, kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau kepala Cikonya nggak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, ibu malu nggak didatengin polisi terus, katanya gitu. Pas kata saya, ya saya nggak malu nggak apa-apa, orang anak saya nggak salah, ngapain malu, silakan aja, kata saya gitu. Nah pas gitu selang berapa hari udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Nggak ada kabar berita lagi, adem udah. Ya, sebenarnya berarti 8 tahun yang lalu itu hampir bisa dibilang udah clear ya Peggy ya. Masalahnya kan si Pak Budi itu kan kata tadi dengar ceritanya Ibu Kartini kan anggota kepolisian juga. Dan dia mengetahui juga Peggy apalagi saudara gitu kan. Dia tinggal di mana? Bandungnya di mana? Tinggal ditanya aja kalau mau kan. Ini ya udah memilih minta foto gitu. Dan segala macamnya yang akhirnya kan tadi sempat dia bilang kalau ketua dari Cikonya itu atau Cikarang apa Cirebon kotanya itu percaya kan nggak lanjut lagi kan, berarti pada saat itu kemungkinan besar percaya makanya nggak lanjut kan. Terus kalau aku mau fokus ke yang ini Mang, katanya dari Ibu, berarti Ibu Yanti kan yang bilang ke Bu Kartini ini bilang ya udah diantepin aja, didiemin aja gitu, toh kita kalau nggak ada surat panggilan kita diemin aja gitu. Nah itu jadi menjawab pertanyaan kita di awal-awal Peggy ketangkap gitu. Ya kalau misalnya dia bukan pelakunya kenapa nggak diambil tuh motornya gitu kan. Nah sekarang jadi tahu alasannya, karena ya udah nunggu surat panggilan aja, kalau memang kita ada surat panggilan atau surat pemeriksaan baru datang ngambil gitu. Ternyata kan nggak ada selama 8 tahun. Ya jadi terjawab sudah. Dan itu yang bikin aku kaget, ternyata Pak Budi yang ngejepret foto Peggy kondangan itu saudaranya ternyata. Oke, kemungkinan paling adiknya atau adik sepupu dari Ibu Kartini ya, karena manggilnya juga ya Mbak ya, dia manggilnya ada apa gitu, terkesan memang lebih tua ya, kemungkinan adiknya atau adik sepupunya. Karena situ dia anggota kepolisian dan dia tahu, dan ibunya Peggy ini saudaranya, berarti Peggy ponakannya dong ibaratnya kan gitu kan, ibaratnya kan. Ya tinggal nanya aja, di Bandungnya di mana sih Peggy? Samperin gitu. Maksudku yang bingung aku. Aduh, jujur aku deg-degan nih buat nanti Senin nih ya. Gimana hasil putusannya ya? Karena 50-50. Sekarang kita muncul kelasnya aja Nyoh. Jujur. Nih Nyoh. Yes. Jarang-jarang lagi kita ngeliat Pak Susno berapi-api. Ini ada statement dari Pak Susno. Lastnya sebelum ke Super Thanks, ceki-ceki wow. Play. Nah itu Pak Karni, jadi melalui mimbar ini, halo Pak Hakim, halo Pak Jaksa, yang dulu kalau seandainya PK itu menang atau Anda salah mempunis, Anda ceroboh, sadarlah. Karena hal ini bisa menimpa anak Anda, istri Anda, Pak D Anda, dan diri Anda sendiri. Kenapa saya ngomong begitu? Itu pernah menimpa saya. Nggak enak gitu ya. Oke, nggak usah diungkit lah, saya masa lalu. Sekarang kita berbesar hati, saya sangat 100% sependapat dengan beliau. Artinya kita calling down dengan solusi yang beliau sampaikan. Peggy tangguhkan, PK jalan, kita menunggu pelantikan Presiden Republik Indonesia, dan insya Allah siswa akan makan siang gratis. Amin. Kenapa endingnya begitu? Mention makan siang gratis. Aku sampai nunggu sampai di fase yang kita nunggu pelantikan presiden berikutnya. Aku masih beranggapan mungkin nanti kan menterinya juga ada beberapa jajaran yang dilantik baru gitu, dan Pak Susno meyakini gitu mungkin ya dengan ada pelantikan anggota dan jabatan orang-orang barunya itu kemungkinan bisa membongkar ini sebongkar-bongkar. Oke, pasti endingnya makan siang gratis. Tapi balik lagi ya itu akhirnya ya bisa ketahuan kenapa Pak Susno selalu paling depan gitu kan ya, walaupun sudah purnawirawan gitu kan, dia paling depan bersuara soal kalau ada kejadian yang indikasi salah tangkap. Ya karena dia pernah mengalaminya. Mungkin satu people ada yang tahu, ada yang belum tahu. Cari aja soal kasus cicak versus buaya gitu. Itu tahun udah lama itu cari aja itu Pak Susno itu. Aduh, mantap Pak Susno berapi-api. Ya, mantap dengan makan siang gratis. Oke, gas dong Pak Susno. Tolonglah. Habis ya, kita meluncur ke setting Super Thanks. Lanjut. Cus. Ya. Yes. Super Thanks kita dari video kemarin ada dua one and only. Yang pertama kita buka dari atau dua and only kita buka dari Fatin Almaya. Alina. Alina, maaf ya. Boleh ikut ngakak gak? Astaga, Mang Bondol. Lajusinya karena pertanyaan. Lajusing.
juga pertanyaannya lucu banget, tolonglah Edi Rumpis. Numpang lapak bosku, ngakak lihat gestur bapak-bapak batik coklat menit 16.27 sampai 16.37 dalam hati. Ngapain lu nyerocos, duh dagelan. Tolong yang lah. mana ya? Nanti kita tonton Nanti lagi. kita cross check lagi ya. Yang ini loh, yang dari sebelah sono gitu loh. Nextnya dari Gustiman, numpang lapak kak, kayaknya permintaan tim kuasa hukum Peggy minta Pak Rudina untuk dihadirkan, mustahil kayaknya iya, dan tadi kita bisa lihat tidak hadir ya. Roy Andreas, harusnya kesaksian Dede ganti Ibnu karena sama dia Peggy kembali ke bedeng setelah nganter Mang Bondol pulang. Oh iya bisa. Dia bisa. Nextnya Ralin Radistia, gue nonton yang di Aiman yang gedek banget sama nenek. Oke, udah persidangan dewasa terbuka umum diklarifikasi sama Rahman bahwa sidangnya tertutup semua. Malu gue mah pengajar. Oke. Jangan sampai saksi dari puisi besok Abang Rahman Om Biasa wah abis besok dibantai sama kuasa hukum Peggy. Tuan Nugroho ahlinya benar-benar ahli ini mah. Mang Bondol kocak deh serasa lihat sitkom MHS atau main hakim sendiri ya. Lihat Mang Bondol. Nah saya setuju kalau Peggy Setiawan ngaji baca surah Yasin karena keadilan bagi rakyat kecil sudah tiada. Dari Artko, numpang komen well sama kencang. Oke, si Azub dibilang kebuka. Oke, nyomang kata istriku mana intermezzo mengnya lagi nanti ya saya kasih ini ya. Karena mumet takut durasinya kepanjangan sayang. Ini Artko lanjut dan Last of the Stars bukan Zita. Ladu Sing mulai ngincer para saksi. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Fatin Alina yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan juga loh pindah ke sana. Abu yang pindah ke sana juga ada Paku yang paling keluar. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.